Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat datang di channel Republik Katurangan. Berjumpa kembali dengan Om Slem. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saudara-saudaraku sekalian, pejuang gacor seluruh Nusantara pun demikian. Di kesempatan kali ini Om Sam ingin memberikan tanggapan, walaupun di kolom komentar udah Om Sam jawab, tapi Om Sam perlu untuk membuatkan videonya supaya lebih bisa panjang dalam menjelaskan. Baik saudaraku, pejuang gacor seluruh Nusantara, menjawab pertanyaan dari saudara Alandra Yosa 2408 ya. Di komentar saudara Alandra Yosa bertanya, Om Slem, ini terkait burungku, yang mana perilaku burungku itu suka duduk di bawah sangkar, duduk di depan pintu. Untuk perilakunya seperti itu. Karakternya tuh jinak, jarang makan, siang, pagi, sore gacor-dor. Cuman untuk malam-malam hari itu akan bunyi atau manggung di jam-jam tertentu. Demikian pertanyaannya saudara Alandra Yosa. Baik, sebelum lanjut, mohon sedekah jariahnya untuk menekan tombol subscribe di HP saudara-saudaraku pejuang gacor seluruh Nusantara, karena dengan support itu bisa lebih semangat lagi untuk membangun channel saya kita ini sebagai media transformasi, sebagai media tanya jawab di tengah-tengah hobi yang kita gemari ini. Baik, menanggapi dan menjawab dari pertanyaan saudara Alandra Yosa, ya sederhananya gini, sungguh tidak semua orang itu mempunyai burung yang seperti saudara miliki di rumah ya, karena di rumah mungkin satu atau dua, nggak begitu banyak, jadi lebih bisa fokus saudara dalam merawatnya. Kenapa dibilang beruntung? Karena ya nggak mudah memang merawat burung itu, apalagi sampai jinak. Itu nggak mudah, butuh waktu lama, karena terkait mental. Kalau dari lokal alam kan beda, kecuali ternakan mungkin lebih cepat, lebih mudah. Kalau perilaku di bawah itu sejauh pengalaman, pengamatan, dan sharing dari teman-teman semua, dari teman-teman yang ya sudah jumhur lah, sudah banyak, itu seringkali mengartikan mempunyai watak, sifat pribadi, atau kategorinya itu perilaku Jogoboyo ya. Jogoboyo yang sukanya tidur di depan pintu atau nongkrong di depan pintu, itu perilaku dari Jogoboyo. Untuk Jogoboyo itu sendiri termasuk katurangan apa enggak? Nah itu ya, sebagian ada yang mengatakan katurangan, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi mudahnya ya itu karakteristiknya Jogoboyo. Bagus juga Om, bagus, itu bagus kok. Kalau dikatakan makannya ini jarang atau sedikit,
Ya, memang burung kutub ini unik, khususnya yang lokal alam. Pada usia-usia tertentu atau makin tua, burung perkutut itu kadang makannya berbeda. Maksudnya pola makannya itu yang kemarinnya banyak, sekarang makin tua jadi sedikit. Ya, itu alami, ya, normal gitu, normal aja. Ya, misalkan kayak kita lah, dari kecil, remaja, dewasa, terus tua, sepuh, itu kan kalau dilihat kan makanya kan makin berkurang, enggak karena makin banyak kan, enggak seperti itu kan. Dia juga begitu, si burung itu makin tua makanya makin berkurang. Itu ya normalnya seperti itu. Tapi kok mendadak kok yang tadinya itu makan rutin, terus tiba-tiba beberapa hari nggak makan atau sedikit, yaitu boleh jadi burung itu dalam rangka kalau kita tuh bahasanya riadoh ya, atau kalau kita boleh umpamakan kalau misalnya kita tuh lagi lelaku atau mungkin lagi berpuasa. Nah, dia mungkin ingin mabung misalkan, jadi makannya berkurang, minumnya berkurang, sehingga dengan menahan makan dan minum itu suhu badannya meningkat, sehingga proses mabung itu sendiri akan berjalan dengan cepat. Makanya untuk beberapa tips itu yang pengen mabungnya cepat dikerodong, di dalam sangkar itu dikerodongin, kalau malam dikerodongin rapet, dikasih di bawahnya itu sebagian orang dikasih apa namanya itu, pandan wangi sama kemangi, ditutup rapat. Nah, baru besok paginya subuh itu dibuka. Apa enggak gelagapan, enggak mati? Enggak, kan tutupnya itu kan enggak tebel kayak gitu. Maksudnya kan dengan hawa panas itu dia membantu kayak kayak orang sauna gitu loh. Suhu yang panas itu akan membantu dia untuk mabungnya itu lebih cepat. Nah, itu kalau kita lihat dari ciri fisik, maksudnya kalau diteliti dari fisik, dari perilaku fisiknya. Maksudnya ya, maksudnya gini loh, apabila dia ingin mabung maka dia akan berpuasa, sehingga dengan puasa itu suhu badannya meningkat dan proses mabung itu menjadi cepat. Nah, seperti itu mudahnya. Nah, itu kalau secara rohani, ini yang suka yoni ya, yang pengagum yoni dan katurangan, sama kodam, ini sedikit dohirnya kan tadi begitu, untuk dalam proses mabung tuh kita perkirakan lah, kita baca seperti itu. Nah, untuk batinnya kan kita kan nggak tahu, tapi ada beberapa burung yang mempunyai yoni dan kodam pendamping. Boleh jadi puasanya dia itu bukan karena pengen mabung, tapi karena ada peningkatan intensitas energi yang memang mendorong dia itu, si burung itu, untuk melakukan puasa. Misalkan untuk dia, si burung ini berpuasa untuk meningkatkan energi yoninya. Dia si burung ini nih, si burung berpuasa karena pengen meningkatkan energi yoninya atau energi murni yang dimiliki si burung itu. Misal itu boleh jadi bisa begitu, kita analisa dari situ untuk batinnya. Atau dia berpuasa itu, si burung itu ingin menselaraskan antara energi yoni dia sama kodam pendampingnya kalaupun ada, karena kan berbeda antara yoni dan kodam pendamping ini kan berbeda. Satu murni dari di dalam dirinya si burung itu, yang satu sebuah energi lain yang berada di luar, sehingga untuk mensinkronkan tubuh
si burung itu harus berpuasa. Kalau kita maknain beberapa hari itu burung perkutut itu nggak makan karena itu. Kalau memang ada konten yang mendekat dan pengen masuk, pengen nyatu gitu, biasanya puasa. Ya kayak orang lah, kalau pengen sakti, pengen apa kan harus tirakatan, harus puasa, seperti itulah mudahnya. Apakah Om Slem pernah punya? Dulu punya burung yang 3 hari gak makan. Pernah punya, dulu kasih sama temen. Tapi ya itu yang tahu ya Doronya. Makanya kalau saudara Alandra Yosa itu sampai apa namanya detail begitu, ya ada kemungkinan besar apa ikatan antara si burung sama beliau itu dekat lah istilahnya ya. Yang mudah-mudahan menjadi hiburan tersendiri, menjadi teman sejatinya lah buat saudara Alandra Yosa. Terus untuk poin yang ketiga, yang malam-malam bunyi di jam-jam tertentu. Burung semakin tua itu memang akan menunjukkan perilaku-perilaku yang kadang membuat yang menurut kita itu aneh, tapi sebetulnya ya nggak aneh, karena memang karakter burung itu kalau udah chemistry-nya dapat sama burungnya itu kan ada perilaku yang bermaksud menyampaikan atau ngasih tahu pada burungnya tentang ada sesuatu. Pakai pepeling lah. Oh masa yang bener Om Slem? Ya kalau Anda mempunyai burung dengan ciri yang seperti itu tadi ya percaya. Tapi kalau nggak punya burungnya ya nggak percaya. Bagaimana Anda bisa percaya kalau Anda sendiri nggak punya burung dan belum mendapatkan chemistry-nya seperti itu. Kita percaya sama teman aja belum tentu, sama orang yang berkawan kita belum tentu seperti itu. Tapi kalau udah CS kental, udah saling mengetahui, saling memahami, kan enak ngerti. Jadi semua makhluk hidup itu, apalagi yang kita piara itu sesungguhnya ya mendoakan kita, itu mencoba ngasih tahu kepada kita. Cuman karena kita itu nggak ngerti bahasa dia dan kita tidak pernah membangun komunikasi, ya akhirnya ya nggak tahu. Bukannya nggak ada, tapi kitanya yang nggak tahu, yang nggak ngerti caranya, kan seperti itu. Jadi untuk malam misalkan jam 12 bunyi, jam 1, jam 2, jam 3, sebetulnya nggak ada masalah sepanjang itu masih ada cahaya, masih ada lampu. Yang tidak boleh itu kan di dalam kamar gelap gulita kok tiba-tiba dia bunyi manggung lah, itu ya berarti kan dia kan nggak wajar lah ya. Bagi yang senang ya boleh-boleh aja, tapi kalau boleh disarankan ya cari yang lain lah. Kita nggak mau ambil resiko, apalagi kita kan nggak bisa lihat ayam kan, nggak bisa lihat yang web nggak bisa. Nah, cek kodam Om nggak bisa, atau tanya Om ini yoninya ada nggak dalam burung saya, nggak bisa juga, belum bisa. Nah karena sesuatu itu yang bersifat goib, yang susah kita indrawi, panca indera kita susah untuk mendeteksi, menganalisa, kenapa kita harus ambil resiko gitu. Jadi sekali lagi, selama masih ada pencahayaan nggak ada masalah, memang begitu. Malam juga ada yang jam 1, ada jam 2 bunyi. Kalau sebelum subuh bunyi itu normalnya begitu. Burung sebelum subuh berkicau rame. Nah itu naluri di alamnya begitu. Nah sehingga dia di dalam rumah atau di teras atau yang udah dipelihara ikut kita itu ya nalurinya seperti itu. Kalau dia udah begitu, itu begitu. Jadi nggak aneh. Bersyukur loh Bang Alandra punya burung yang udah wire, gacor, dor, tenang, jinak. Nah itu sebuah impian
semua pejuang gacor seluruh Nusantara itu nggak semua punya juga, kadang-kadang belum juga gacor udah patah semangat dulu gitu ya. Sekali lagi, untuk tidur atau duduk atau nangkringnya di bawah di depan pintu itu karakteristik Jogoboyo, bagus. Untuk ketenangan dia jinak itu juga berarti sudah mendorong karakternya tenang. Kalaupun ada paturangganya tinggal dilihat, nah, itu ada enggak, coba dilihat. Kalaupun enggak ada ya enggak apa-apa. Terus kalau malam-malam itu ya tadi, asal masih ada cahaya enggak ada masalah. Kalaupun makan biarin aja dulu, yang penting disiapin makanannya, minumnya yang bersih. Nanti begitu selesai puasa kan dia balik lagi, biasanya proses mabung kayak gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan saudara Alandra Yosa. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, kita hanya berbagi ilmu ya. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua. Salam buat seluruh pejuang gacor seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.